Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan menyampaikan tentang materi sintaksis dan kalimat efektif. Kita mulai dari sintaksis. Sintaksis itu apa? Nah, sintaksis ini adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar dan proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Jadi sintaksis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Nah, di dalam ruang lingkup sintaksis ini tentunya adalah kalimat. Kita mulai dulu dari definisi kalimat. Ini ada 3 definisi kalimat dari 3 pakar. Yang pertama itu dari Mulyono, Anton Mulyono. Nah, beliau mengatakan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Jadi dalam sebuah kalimat itu sudah mengandung suatu pemikiran yang utuh ya dari seorang penulis. Ini menurut Anton Mulyono. Jadi kalau Anda menulis kutipan juga disebutkan tentang tahun dan halamannya. Pendapat yang kedua ini dari Krida Laksana. Beliau mengatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final. Satuan bahasa itu merupakan konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu. Nah, beliau menitikberatkan pada pola intonasi final dan terdiri atas satu atau lebih klausa. Pada pertemuan yang kemarin Anda sudah mempelajari klausa. Jadi klausa itu minimal terdiri atas 2 fungsi, fungsi subjek dan predikat. Pendapat yang ketiga ini dari Ramlan. Beliau mengatakan bahwa kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai dengan nada akhir turun naik. Ini penitikberatan pada bahasa lisan, yaitu adanya jeda panjang. Kalau jeda panjang itu ada jeda pendek dan jeda panjang. Jeda pendek itu ditandai dengan tanda koma, jeda panjang itu ditandai dengan tanda baca. Sekarang tinjauan kalimat, ini berdasarkan yang pertama ruas kalimat. Yang kedua pola kalimat, ketiga keberadaan funktornya, 4 jumlah klausa, 5 jenis predikat, 6 peran subjek, dan 7 makna kalimat. Saya akan jelaskan mulai dari ruas kalimat. Pada intinya, sebuah kalimat itu terdiri atas 2 ruas inti, yaitu ruas 1 dan ruas 2. Sedangkan yang lain adalah ruas tambahan. Nah, ruas 1 ini unsur yang diberitakan. Jadi kalau kita mengacu pada fungsi ya subjeknya. Sedangkan ruas 2 itu adalah berita tentang sesuatu yang diperkatakan atau disampaikan. Itu predikatnya untuk lebih mudahnya alur berpikir kita. Sebagai contoh, orang itu pandai sekali. Mana yang ruas 1? Nah, ruas 1-nya adalah orang itu pandai sekali, ruas 2. Sekarang kalau kita tinjau dari pola kalimat. Pola kalimat itu ada 5 pola. Yang pertama itu gatra benda plus gatra benda. Yang kedua gatra benda plus gatra kerja. Yang ketiga itu gatra benda plus gatra sifat. Yang keempat itu gatra benda plus gatra bilangan.
Yang kelima, gatra benda plus gatra depan. Jadi gatra itu berupa satu atau kelompok kata yang menduduki salah satu fungsi dalam kalimat. Nah, gatra benda ini kita fokuskan pada bagian predikatnya. Ya, pada bagian predikatnya itu ada yang berupa gatra benda, gatra kerja, gatra bilangan, atau dan gatra sifat, serta gatra depan. Orang itu dokter. Nah, dokter itu adalah gatra benda. Mereka sedang bercanda. Sedang bercanda itu gatra kerja. Pada contoh yang pertama tadi, gadis itu cantik sekali. Nah, gadis itu gatra benda, cantik sekali gatra sifat. Yang berikutnya, contohnya yang berupa gatra bilangan. Mahasiswa program studi S1 keperawatan semester 3, 100 orang. 100 orang itu gatra bilangan. Mereka ke kampus. Nah, ke kampus itu gatra depan. Itu kalau kita tinjau dari pola kalimat. Sekarang yang ketiga, berdasarkan funktornya, itu ada kalimat mayor, ada kalimat minor. Anda kalau mengingat kembali pada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Minor itu berarti kecil, mayor itu besar. Nah, sekarang kita mengacu pada kalimat. Kalimat mayor adalah kalimat yang secara bersama-sama menghadirkan fungsi subjek dan predikat. Jadi di dalam kalimat itu ada S dan P. Kita mengacu pada contoh-contoh yang sebelumnya. Gadis itu cantik sekali. Nah, itu kalimat mayor. Mau pergi kemana, Mbak? Ke kampus. Ke kampus itu adalah kalimat minor. Jawaban yang merupakan pertanyaan dari kalimat sebelumnya. Jadi tidak ada kalau misalnya dalam situasi tidak resmi, Anda ditanya oleh seseorang, nah ada yang menjawabnya dengan lengkap. Itu jarang. Ya. Pasti menggunakan kalimat minor. Tapi dalam situasi resmi, nah kita gunakan kalimat mayor. Sekarang berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausa itu kalau hanya terdiri dari satu klausa ya tentunya disebut kalimat tunggal. Akan tetapi kalau minimal terdiri atas dua klausa itu disebut kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalau kalimat majemuk setara itu tentunya yang kedudukannya sejajar. Anda masih ingat ketika Anda berada di bangku sekolah, itu guru Anda menjelaskan tentang kalimat majemuk setara. Ada kalimat majemuk setara penjumlahan, ada kalimat majemuk setara mempertentangkan, kalimat majemuk setara memilih, kalimat majemuk setara urutan waktu, dan kalimat majemuk setara penguatan. Nanti Anda pelajari kembali tentang kalimat majemuk. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalau bertingkat itu tentunya tidak sejajar. Ada unsur inti, ada unsur tambahan.
Ada kelas atas, ada juga kelas bawah. Ini yang majemuk bertingkat. Sebagai contoh, kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan. Di dalam kalimat tersebut ada kata penghubung agar, supaya. Tapi tidak boleh Anda menggunakan agar, supaya. Yang menunjukkan keterangan waktu. Oh, ada kata penghubung ketika, tak kala, sejak, saat, dan sebagainya. Itu kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Campuran ini campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi minimal ada 3 klausa. Sekarang jenis predikat. Kita tinjau dari jenis predikat, ini ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal ini kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, Anda tentunya bisa mencari contoh-contoh sebelumnya. Kalimat nominal ini kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Kita tinjau dari peran subjek, itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif ini kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan, objeknya dikenai suatu pekerjaan, sedangkan predikatnya itu biasanya berawalan me, ber, dan kata kerja aus. Kata kerja aus itu kata kerja yang bagaimana? Kata kerja aus itu adalah kata kerja bentuk dasar. Datang, kemudian pulang, tidur. Nah, itu merupakan kalimat ciri-ciri kalimat aktif yang berupa kata kerja aus. Anda bisa mencari contoh yang lain. Sedangkan kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, objeknya melakukan suatu pekerjaan atau pelakunya, sedangkan predikatnya berawalan di ter dan ke an. Yang ketujuh, dari makna kalimat. Ada kalimat seru, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat empatik, dan kalimat tanya. Dari kelima jenis kalimat kita tinjau dari makna kalimat, menurut Anda yang belum Anda paham itu yang mana? Kalimat seru dan kalimat empatik. Makanya di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat seru dan kalimat empatik. Kalimat seru itu kalimat yang mengungkapkan suatu perasaan kagum. Ada 3 cara membentuk kalimat seru. Yang pertama adalah dengan kata sifat plus sekali plus subjek. Contohnya, cantik sekali gadis itu. Cara yang kedua, sungguh plus kata sifat plus subjek. Sungguh cantik gadis itu. Yang ketiga, alangkah plus kata sifat plus nya plus subjek. Itu kalimat seru. Nah, yang kedua, kalimat empatik. Kalimat empatik ini kalimat yang memberi penegasan khusus pada fungsi subjek. Jadi yang tadinya kalimat berita, kita ubah menjadi kalimat empatik. Di dalam kalimat empatik itu ada partikel lah dan kata penghubung yang. Dia mengambil bukuku. Lalu menjadi kalimat empatik, dialah yang mengambil bukuku. Nah, kita sekarang melangkah pada jenis kalimat efektif. Kalimat efektif ini
Pengertiannya adalah secara tepat dapat mewakili penulis. Jadi apa yang tertulis dalam kalimat tersebut mewakili apa yang ada di dalam hati penulis atau di dalam pikiran penulis. Sedangkan apa yang ditulis oleh penulis ini sama halnya dengan apa yang ada dalam pikiran pembaca atau pendengar. Ini yang disebut kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran, penekanan dalam kalimat, kehematan dalam mempergunakan kata, kevariasian dalam struktur kalimat. Yang pertama adalah kesepadanan dan kesatuan. Nah, kesepadanan dan kesatuan ini bisa kita lihat dari subjek dan predikatnya. Kata-kata sebagai unsur kalimat menduduki fungsi tertentu antara lain subjek dan predikat. Jadi fungsi inti dalam sebuah kalimat itu subjek dan predikat. Anda bisa melihat contohnya di situ. Yang pertama, Yosef Mister menderita penyakit radang paru-paru. Secara jelas kita lihat adanya pembeda fungsi subjek dan predikat. Subjeknya ini Yosef Mister, menderita itu predikat, sedangkan penyakit radang paru-paru ini sebagai fungsi tambahan, yaitu objek. Kita lihat pada latihan. Ya. Pada kalimat yang pertama, ini kalimatnya ini disebut kalimat tidak efektif. Mengapa disebut kalimat tidak efektif? Karena kita tidak tahu mana subjeknya, ya tidak kelihatan jelas mana subjeknya. Nah, makanya kita hilangkan kata kepada dan para. Jadi mahasiswa diharap mendaftarkan diri di sekretariat. Jadi kata kepada kita hilangkan. Demikian pula dengan yang kedua. Pada kata apa yang kita hilangkan? Pada kata di dalam kita hilangkan. Begitu pula dengan nomor 3 dengan nomor 4. Itu kita hilangkan kata penghubung yang. Sehingga nanti dengan jelas akan terlihat adanya subjek dan predikat. Yang kedua, kata penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Kalau kata penghubung intrakalimat ini menghubungkan atau kata penghubung yang terletak dalam satu kalimat, sedangkan antar kalimat itu hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga, bahwa sebuah kalimat itu pasti ada gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu berupa klausa bebas, ya kalau kita mengacu kepada klausa. Jadi pasti ada gagasan pokoknya. Kalau tidak ada gagasan pokoknya itu berarti bukan kalimat yang efektif. Sebagai contoh, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Mana yang gagasan pokoknya? Ia ditembak mati. Penggabungan dengan yang dan. Nah, ini penggabungan dengan yang akan menghasilkan kalimat majemuk bertingkat dan akan menghasilkan kalimat majemuk setara. Nah, Anda bisa melihat contohnya. Satu contoh, Kongres Lingkungan Hidup diadakan di Vancouver, Kanada. Kongres itu membicarakan beberapa masalah. Nah, kita gabung dua kalimat itu dengan menggunakan kata penghubung apa yang tepat. Oh, ternyata yang Kongres Lingkungan Hidup yang diadakan di Vancouver, Kanada membicarakan beberapa masalah. Jadi akan membentuk kalimat yang efektif. Penggabungan kalimat yang menyatakan hubungan akibat dan hubungan tujuan.
Sekarang dua kalimat yang sama, nah bisa kita gunakan penggunaan kata penghubung yang berbeda. Tergantung kepada kita ya. Maksudnya apa? Oh, maksudnya adalah kita akan mengetahui tujuan. Oh, berarti dengan menggunakan kata penghubung agar. Oh, ini kita akan mengetahui akibatnya dengan menggunakan kata penghubung sehingga. Sebagai contoh, semua peraturan telah ditentukan. Oh, karena ini tujuan. Oh, agar para mahasiswa tidak bertindak sendiri. Kalau misalnya ini akibat, oh berarti kita gabungkan semua peraturan telah ditentukan sehingga para mahasiswa tidak bertindak sendiri. Ciri yang kedua, kesejajaran atau paralelisme. Ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Kesejajaran akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Misal, nah ini mana yang sama? Seperti kata mengerikan dan tentunya membahayakan, bukan berbahaya. Pencegahan dan cara pengobatannya, bukan pencegahan dan cara mengobatinya. Ini yang disebut kesejajaran. Yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Kita memberikan penekanan pada bagian tertentu ini untuk mengemukakan apa yang diutamakan pada kalimat tersebut. Yang pertama, caranya adalah posisi dalam kalimat. Kalau posisinya di depan itu berarti itu yang mendapatkan penekanan, berarti yang dianggap penting. Oh, berarti pada kalimat ini yang mendapatkan penekanan itu yang mana? Oh, Profesor Dr. Herman Yohanes. Itu kita letakkan di depan karena dia dianggap sebagai hal yang penting. Urutan yang logis. Urutan yang logis itu ya yang masuk akal. Dari step by step, dari tahap yang satu, tahap yang kedua, dan tahap yang berikutnya. Jadi tidak bisa dari tahap 1 menuju tahap 10 kembali ke tahap 2. Nah, ini tentunya ya tidak logis. Atau dari hal yang sederhana menuju hal yang rumit. Kehidupan anak muda itu susah, sulit, dan tragis. Tidak bisa susah, tragis, dan sulit. Pencuri itu merusak pagar halaman, mencongkel jendela, dan memasuki rumah sasaran. Tidak bisa pencuri itu mencongkel jendela, merusak pagar halaman, dan memasuki rumah sasaran. Sudah mencongkel, kembali ke depan, merusak pagar halaman, baru masuk. Nah, ini tentunya tidak efektif. Ini yang disebut urutan yang logis. Yang ketiga, mengulang kata. Jadi kata-kata yang kita anggap penting, kita ulang dalam kalimat tersebut. Mana yang kita anggap penting? Kata reformasi. Nah, makanya pada pernyataan-pernyataan yang penting, nah itu diulang. Menggunakan partikel penekan. Tadi Anda sudah mempelajari tentang kalimat emfatik. Kalimat emfatik itu tadi ditandai dengan partikel lah. Kemudian kalau kah itu pada kalimat apa? Pada kalimat tanya. Ini partikel penekan. Dialah yang menulis makalah ini. Kalimat beritanya itu dia menulis makalah ini. Berubah menjadi dialah yang menulis makalah ini. Rakyatkah yang harus menanggung perbuatan kotor penguasa? Kami pun sedih atas peristiwa tragis itu. Kehematan.
Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Unsur-unsur kehematan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pengulangan subjek dihindarkan. Jadi kalau sudah ada fungsi subjek di depan, yang kedua tidak usah digunakan lagi. Sebagai contoh, para peserta seminar beristirahat setelah. Nah, ini subjeknya para peserta seminar, tidak usah kita ganti kata ganti, langsung saja. Setelah berdiskusi sepanjang hari. Siapa yang berdiskusi sepanjang hari? Para peserta seminar. Demikian pula dengan pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Hiponimi dihindarkan. Hiponimi ini dimaksudkan adanya pertemuan langsung antara kata umum dan kata khusus. Nah, ini tidak diperkenankan. Sebagai contoh, bulan Oktober. Nah, kita sebutkan saja langsung Oktober. Kalau Oktober tentunya mengacu kepada bulan. Kemudian warna kuning dan warna ungu. Nah, langsung saja kuning dan ungu. Ini yang dimaksud seperti itu. Kemudian pemakaian kata depan dari dan daripada. Kata depan dari ini biasanya untuk menunjukkan arah atau asal usul. Asal usul. Kata dari tidak dipakai untuk menyatakan milik atau kepunyaan. Nah, itu contohnya. Pak Marto berangkat dari Bandung. Perhiasan yang indah ini terbuat dari perak. Asal, ya. Jadi tidak bisa digunakan pada pemakaian anggota DPRD dari Banyumas, ya, tidak boleh. Berarti itu menyatakan kepunyaan atau milik. Kemudian daripada itu kan biasanya untuk membandingkan sesuatu benda dari benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, contoh pemakaian daripada yang salah. Ini yang sering kita mendengar pernyataan seperti itu, terutama dalam era Presiden Soeharto. Nah, itu beliau senang menggunakan kata kepentingan daripada rakyat. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak efektif. Ciri yang kelima, kevariasian. Agar tulisan ini menarik, maka struktur kalimatnya bervariasi. Variasi yang pertama itu cara mulai. Ya. Cara mulai ini bisa dimulai dengan subjek atau predikat atau frase dan kata modalitas. Nah, Anda bisa melihat contohnya itu subjek pada awal kalimat itu sudah hal yang biasa. Ya, kalau kita sering membuat kalimat ini pasti di awal kalimat itu berupa subjek. Nah, sekarang predikat pada awal kalimat. Nah, ini yang bervariasi sehingga kita tertarik untuk membaca, ya, membaca artikel tersebut karena tersusun dengan kalimat-kalimat yang bervariasi sehingga kita tidak bosan untuk membaca. Predikat pada awal kalimat itu yang disebut juga kalimat inversi, kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Nah, contohnya itu. Yang mana yang disebut kalimat inversi? Ditirukannya dengan sungguh-sungguh ucapan orang itu. Nah, beda rasanya kalau kita kembalikan seperti semula. Ucapan orang itu ditirukannya dengan sungguh-sungguh.
Demikian pula dengan kata lelah sekali ia tampaknya. Itu disebut kalimat inversi. Frase pada awal kalimat. Pada pertemuan yang keempat, kalau tidak salah, saya sudah menjelaskan tentang frase. Ya. Nah, frase itu terdiri atas 2 kata. Minimal ya, minimal 2 kata. Nah, ini frase pada awal kalimat. Yang mana? Oh, di dalam kehidupan sehari-hari itu. Kemudian kata modalitas pada awal kalimat. Mana yang disebut kata modalitas? Oh, ada kata sering, pasti, pernah, tentu, jarang, kerap kali. Oh, itu berarti menyatakan suatu kepastian. Untuk menyatakan ketidakpastian atau keraguan. Nah, berarti di situ Anda menjumpai ada kata mungkin, barangkali, kira-kira, rasanya, tampaknya. Nah, itu Anda bisa melihat contohnya. Kata modalitas menunjukkan kesungguhan. Sebenarnya, sesungguhnya. Sebenarnya atau sebetulnya tugas mahasiswa itu dapat diselesaikan sesuai jadwal bila mereka dapat mengatur waktunya. Kemudian panjang pendek kalimat. Jadi kalau kita membuat paragraf, tidak hanya kalimat yang pendek saja, tapi juga kita sertai pula kalimat yang panjang. Demikian pula tidak hanya menggunakan kalimat yang panjang saja, tapi kita kombinasi dengan kalimat yang pendek. Remaja yang sudah di sekolah menengah itu menurut dokter mengalami nervous breakdown. Nah, itu kalimatnya panjang. Ia harus meninggalkan sekolah. Walaupun kalimatnya panjang, tapi kita bisa mengetahui mana fungsi subjek dan predikatnya. Jadi kita tidak bisa lepas dari subjek dan predikat. Jenis kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu ada 3 jenis kalimat, antara kalimat berita, tanya, dan perintah. Biasanya dalam menulis orang selalu menyatakan dalam wujud kalimat berita. Itu sudah hal yang biasa. Nah, tapi alangkah baiknya supaya tulisan kita menarik, ya kita kombinasi dengan kalimat tanya atau kalimat perintah. Itu contohnya. Menghadapi anak begini, tidak heran kalau orang tuanya kehilangan harapan. Akan tetapi, apa betul anak seperti ini pasti suram masa depannya? Itu pertanyaan ya. Bisa ada di dalam sebuah paragraf. Belum tentu. Buktinya anak yang diceritakan di atas itu tidak lain Albert Einstein. Kemudian yang keempat, kalimat aktif dan pasif. Pola di atas dapat membuat tulisan menjadi bervariasi. Jadi kalau kita membuat paragraf, tidak hanya kita gunakan kalimat aktif saja, tetapi juga kalimat pasif. Anda sudah tahu ciri-ciri kalimat aktif itu apa saja, demikian pula dengan kalimat pasif. Jadi kita terapkan ketika kita membuat artikel, di mana artikel itu tersusun dari beberapa paragraf. Nah, kalimat langsung dan tidak langsung. Bisa saja di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat langsung. Jadi tidak hanya kalimat tidak langsung saja, juga ada kalimat langsung. Anda bisa melihat
dan membaca contoh-contoh tersebut. Mana yang termasuk kalimat langsung? Menulis untuk mencari yang memang ada gunanya, tetapi itu bukan wilayah saya. Bagi saya, menulis sebagai suatu kebutuhan, sebagai suatu keyakinan. Itulah sebabnya saya biasanya membutuhkan waktu lama dalam menulis. Itu kalimat langsung. Kecuali kalau sudah bisa saya bertanggung jawabkan. Jadi itu kita gunakan, jadi kita variasikan antara kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Ya, sekian untuk materi yang ke-6. Mudah-mudahan Anda sudah paham akan isinya dan bisa menerapkan ketika Anda menulis, terutama adalah menulis makalah sebagai tugas dari mata kuliah yang ada. Terima kasih atas perhatian Anda. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.